Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, muncul seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Bakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kiriman harta dari Yaman yang kemudian Nabi membagi-bagi. Tentunya pembagian Rasul itu bukan pembagian atas sebuah inisiatif yang dikatakan kecondongan, yang kemudian disimpulkan ketidakadilan, tetapi sebuah pembagian yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kesimpulan daripada apa yang dikerjakan Nabi ialah di atas keadilan. Muncul sebuah protesan dengan mengatakan, "I'dil, berlaku adillah wahai Rasulullah." Kemudian Nabi pun menyangka, kalau kamu sudah mengkritik Nabi tidak bisa adil, kemudian kalau Nabi dan Allah sudah tidak adil, siapa yang bisa berbuat adil? Kan begitu. Lalu Nabi mensinyalir bahwa hati-hati dengan orang ini. Inilah cikal bakal yang akan melahirkan satu kaum yang mereka itu yakhrujuna minad din kama yakhrujuna as-sahm minar ramiyah. Mereka cepat keluar dari agama seperti melesatnya panah dari buruan. Hadirin kaum muslimin, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di masa Utsman, orang-orang yang mereka memprotes atas kekhalifahan Utsman dinyatakan ketidakadilannya. Kemudian dikatakan, dituduh barakallahu fikum menyalahgunakan tentang barakallahu fikum harta yang dikatakan dari Baitul Mal. Bahkan kemudian mereka pun membunuh Utsman, yang sampai kemudian tatkala mereka sudah berhasil membunuh, kata mereka, kalau nyawanya kita halalkan, terus bagaimana dengan hartanya? Akhirnya pun mereka merampas harta yang ada di kediaman Utsman ibn Affan. Lihat pula bagaimana Ali bin Abi Thalib. Siapa pula yang membunuh? Dan siapa pula pelakunya? Orang-orang yang mereka itu notabene-nya pembawa Quran. Dikatakan bahwa pada Abdurrahman ibn Muljim, pembunuh Ali bin Abi Thalib, seorang penghafal Quran. Tetapi yang menjadi permasalahan, kenapa lalu mereka itu dalam kondisi membunuh para sahabat? Kunci dalam bab ini ialah tatkala mereka keluar dalam memahami konteks-konteks yang sebagian telah kita sebutkan, keluar dari apa yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, bahwa dengan modal seorang membaca Quran, dengan modal membaca hadis, tanpa sebuah bimbingan yang benar dari seorang alim, akan bisa seorang salah dan bisa terjerumus dalam faham-faham yang menyimpang. Sahabat Jabir bin Abdullah dalam sebuah majlis di masjid Nabi SAW dihampiri orang-orang yang mereka itu notabene-nya penghafal Quran. Jabir bin Abdullah sedang bercerita bahwa Nabi SAW mengkhabarkan kelak di hari akhir, agar orang-orang yang mereka itu sudah lama dimasukkan dalam neraka, bahwa keadaan mereka itu sampai hitam gelam, tak ubahnya seperti arang. Tetapi atas syafaat Nabi, karena ada pada mereka tauhid, ada pada mereka keyakinan, ada mereka keimanan, tetapi dilumuri dengan perbuatan dosa, kemudian dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka diangkat dan dimandikan dalam sebuah sungai yang namanya Nahrul Hayah. Berubahlah mereka menjadi seperti kertas yang putih dan masuklah mereka ke dalam jannah. Kagetlah rombongan-rombongan yang selama ini tercuci otaknya, pemahamannya, pemikirannya, bahwa setiap orang kalau sudah diancam, dimasukkan dalam neraka, pasti tidak akan keluar. Lalu muncullah ayat-ayat yang mereka bacakan sebagai bentuk protes. Apa yang kalian ajarkan wahai sahabat Nabi? Apa yang kalian paparkan wahai sahabat Nabi? Aneh bagi kami, kata mereka.
Mereka pun mengungkapkan tentang beberapa ayat. Salah satunya, qaulu ta'ala, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang kalau dikatakan telah masuk dalam neraka, setiap kali mereka akan keluar, kata Allah, dikembalikan lagi. Terus bagaimana dengan ayat ini? Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Rabb, wahai Allah Azza wa Jal, engkau yang memasukkan orang ke dalam neraka, maka telah engkau hinakan. Bagaimana ketika seorang dihinakan, katanya mendapatkan pertolongan? Jabir bin Abdullah dengan mudahnya menanyakan kepada mereka, ataqra'unal Qur'an? Apakah kalian orang-orang yang membaca Quran? Bermakna, tahukah kalian maknanya? Ternyata mereka membawa ayat-ayat yang sifatnya khusus, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada orang-orang kafir, dibawa kepada keumuman, yaitu orang-orang pelaku-pelaku dosa. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di zaman-zaman akhir ini pula bermunculan pihak-pihak yang mereka itu seperti yang tadi telah awal kita singgung, baik dalam hal berpakaian, dalam hal berpenampilan, betul-betul menjadi pukulan yang berat tatkala penampilan-penampilan itu sosok yang menampakkan sebagai seorang muslim, tetapi pada kenyataannya justru mereka melakukan aksi teror, atau dengan kata lain itu para pelaku terorisme. Mohon maaf, sebuah nukilan, yaitu sebuah dialog yang sempat kita dengarkan beberapa waktu yang silam ketika terjadi di Yogyakarta, terkhusus di Sleman. Ada seorang yang katanya latar belakangnya seorang santri masuk ke gereja, kemudian membawa pedang dan ingin melakukan pembunuhan. Lalu oleh pihak aparat pemerintah telah dilakukan upaya seperti tembakan peringatan, juga tidak mengindahkan. Bahkan kemudian ketika terjadi penembakan pada fisik, kakinya juga tidak mengindahkan. Ketika ditanya, loh Anda ini sudah diperingatkan seperti itu kok masih juga nekat? Katanya, yang saya cari ialah kematian syahid. Coba melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu betulkah konteks dalam ayat-ayat Al-Qur'an perihal istilah perintah membunuh, perintah berjihad, seperti itu penerapannya? Islam membagi berkaitan dengan orang-orang kafir yang diistilahkan dalam pembahasan fikih. Apakah yang dikatakan sebagai kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Seorang walaupun betul-betul dikatakan dia kafir, tetapi kalau sebagai tamu negara dalam jaminan negara, Nabi SAW mengingatkan, man qatala mu'ahadan lam yashum raihatal jannah. Siapa yang kemudian membunuh seorang kafir yang dia dalam perlindungan pemerintah, jaminan pemerintah, tidak akan mencium bau surga. Berarti ancaman yang berat, bukan kemudian hasungan, bukan kemudian barakallahu fikum Nabi memukul rata, tetapi justru ancaman yang cukup berat orang-orang yang mereka itu melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang walaupun dikatakan mereka kafir, tapi dalam perlindungan pemerintah. Hanya saja yang perlu kemudian kita ulang kembali, karena memang cara pandang yang sudah teracuni, yaitu tatkala mereka sudah mengafirkan pemerintah setempat. Apa artinya tatkala mereka mengatakan person-person atau orang-orang yang barakallahu fikum selama mereka menjadi abdi negara, baik dari bapak-bapak yang terlibat atau masuk dalam keanggotaan baik TNI, Polri, demikian pula sipil dan seterusnya, selama mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai pembela negara, dikatakan kafirlah dengan kata yang cukup singkat, karena dikatakan berhukum dengan hukum selain apa? Islam, hukum dengan hukum selain Al-Quran. Begitu singkatnya mereka menyimpulkan.
Begitu cepatnya barakallahu fikum mereka mengambil sebuah kesimpulan. Kenapa Khawarij disebut dengan Khawarij? Tatkala mereka keluar dari faham yang difahami para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in.